Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Syedina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat mualaf dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Erik Rianto, host mualaf channel yang insyaallah siap memberikan pandangan dan penilaian untuk melihat mana yang haqqa dan mana yang batil. Pada video kali ini kita akan membahas satu hal yang cukup membuat kita ini bisa tersenyum, tertawa dan gembira. Mengapa? Karena kita harus bersyukur bahwa Islam ini adalah agama yang perfect, agama yang sempurna, dikarenakan kita tidak seperti agama yang lainnya, baik dari segi penyebaran agama ataupun tata cara ibadahnya. Seperti video yang akan kita bahas kali ini, ya, di salah satu kampus di daerah Semarang. Ini sudah terdeteksi di daerah kampus Polines, ya, Politeknik Negeri Semarang. Ada seorang pria lagi ngetes mental mungkin ya, dan pengen viral. Tapi tentunya dengan cara yang abnormal. Dia teriak-teriak seperti sedang mengobrol atau mempromosikan dagangannya agar cepat laku, ya. Istilah kata nih ya, jikalau istilah kata obral atau diskon atau lagi cuci gudang lah. Terlihat pria ini membawa simbol salib, ya, lalu cecelowangan gitu ya di depan mahasiswa-mahasiswi yang mayoritasnya Islam dengan meneriakkan kalimat ayo domba tersesat, ayo domba tersesat. Nah, simbol ini tuh jelas sekali bukan simbol agama Buddha, Hindu, Konghucu atau kepercayaan lainnya, ataupun agama Islam, ya. Tak ada simbol seperti ini. Tapi ini simbol agama Kristen. Nah, biasanya kalau pelakunya umat Muslim, ya, yang seperti ini pasti disalahkannya itu apa ya, atau digembar-gembornya tuh pasti agama Islamnya, bukan pelakunya atau oknumnya gitu. Tapi kalau giliran mereka, wow, itu mah cuma oknum aja, itu mah cuma orang yang melakukan itu nggak tahu ini dan segala macamnya. Nah, kayak gitu biasanya. Tapi biasa ya, mereka itu suka nggak terima gitu kalau digituin. Nanti bilangnya radikal lah kalau kita kayak gituin, ya, intoleran loh, terus melarang ini itu pret, ya. Nanti kita lihat sendiri buktinya seperti apa, dan ini videonya, ya. kami membutuhkan kalian para sobat tersesat. Ayo yang mau jalan ke beneran. Aduh ya, uluh gini amat cara jemaat. Kalau memang untuk kalangan agamanya sendiri, yaitu domba-domba yang kabur dari kandangnya atau yang tersesat, atau domba-dombanya ini nggak mau ke gereja lagi terus pergi gitu karena melihat orang-orang yang seperti kayak gini, nggak masalah, no problem gitu ya, it's okay lah. Tapi kenapa gitu harus di depan orang-orang atau mahasiswa-mahasiswi yang baru masuk kuliah atau yang baru pulang kuliah tuh dijemput sama orang tuanya, tiba-tiba ada yang dagang agama dan ngobrol salibnya di depan orang-orang yang mayoritasnya ini menggunakan kerudung. Istilah kata nih ya, jikalau istilah kata ini mah di depan orang Islam, di depan orang yang sudah mempunyai agama, ditawarinlah agama dengan harga murah, diskon murah, terus dengan bilang ayo domba tersesat, kami membutuhkan kalian wahai domba tersesat gitu ya. Untung yang dicarinya domba bukan manusia. ente kadang-kadang ente. Kalau kita lihat lagi nih dari segi atau sisi hukum, ini jelas sudah melanggar SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, ya. Itu nomor 1 pasal 4 tahun 1979 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan jika ditujukan pada orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama lain, seperti melakukan bujukan, penyebaran brosur-brosur, buku-buku, maupun kunjungan langsung nih, apalagi secara sadar membawa simbol agamanya sendiri untuk mempromosikannya atau mengobralnya, atau flash sale, cuci gudang, atau diskon Natal dan akhir tahun. Ini aneh gitu ya. Apa dia nggak baca gitu dalam Bible-nya sendiri ya? Ini ngomongin soal tiang ya, atau soal salib nih. Itu adalah satu lambang kutukan di dalam Bible. Itu terdapat dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23.
kalimatnya, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya ini dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu atau pada salib itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah, ya, atau orang yang digantung atau yang disalib itu adalah terkutuk atau dikutuk sama Allah. Lalu janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Terus ada lagi tuh di dalam buku Galatia 3 ayat 13 karangan Paulus dari Tarsus. Di situ ada kalimat Kristus atau Yesus katanya telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, katanya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi salib itu adalah mengkutukan dalam Bible teh. Ini dibawa-bawa dagang gitu untuk mempromosikan agamanya. Nauzubillah min zalik ya. Bahkan kalau kita lihat orang Yahudi nih yang asli tinggal di tempat kelahiran Yesus Kristus, ngelihat salib atau melihat simbol salib itu ngabiri-gidik ya, atau meringkak, merinding gitu bulu romanya. Sampai ketika mau masuk ke tembok ratapan itu harus dibuka aksesoris yang bersalib-salib lah. Ya, yang biasanya kan mereka tuh pakai cincin ya, bukan cincin di telinga mah ya. Ente kadang-kadang ente Anting ya, pakai anting salib, terus kalung salib, terus gelang salib. Biasanya simbol-simbol kayak gitu mereka pakai, dan itu harus dibuka tuh ketika memasuki tempat sucinya orang Yahudi. Nah, sekarang kebayang umat Islam yang kayak gitu ya, terus bawa bendera tauhid atau bawa lambang bulan sabit dan bintang gitu ya, terus bambu tulisan lafaz Allah, terus teriak-teriak gitu. Wahai orang-orang kafir, mari masuk agama Islam, karena Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Hayo atuh kafirun, cepetan masuk, buruan masuk agama Islam. Kita lagi butuh nih orang-orang kafir untuk memenuhi surganya Allah. Kalau enggak, kalian kekal di neraka jahanam. Hai orang-orang kafir, hayu atuh keburu mati. Hayu kafirun masuk agama Islam. Wah, kalau ada umat muslim kayak gitu, meren terjadi gorengan media sosial ya, terus jadi gorengan para Kristen YouTuber cenanya, masuk ke media-media atau berita-berita TV, dianggap radikal lah, dianggap teroris lah, aliran sesat lah ya, terus di framing yang paling buruk lah. Tapi ya dari video ini kita bisa lihat ya, bahwa mereka ini masih membutuhkan manusia ya, bukan manusia ya, tadi domba-domba ya. Mereka masih membutuhkan domba-domba untuk memasuki agama mereka dan menyembah Tuhan mereka, agar bisa memenuhi kebutuhan para pendeta dan juga mengumpulkan persembahan serta perpuluhan, bukan untuk membantu pekerjaan Tuhan, tapi untuk memenuhi hawa nafsu mereka gitu. jadi nanti memang setelah gereja maju ya, mungkin jadi 100 orang, itu perpuluhan masih biasanya ke pribadi pendeta langsung, biasanya begitu ya. Ada kotak perpuluhan taruh, nanti yang buka mungkin ibu gembalanya, baru dikasih ke pendetanya, begitu. Ente kadang-kadang ente. Alhamdulillah ya sahabat molaf, dalam Islam sudah jelas firman Allah tadi dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam atau masuk ke dalam agama Islam. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-256. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy famay yakfur bitoguti wa yumim billahi faqadis tamsaka bil urwatil wusqa lan fi somalaha wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada togut atau kepada berhala atau kepada Tuhan yang lain dan beriman kepada Allah, maka sungguh kata Allah, dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Dan ingat juga ya, dalam Quran surah Al-Baqarah tuh ayat 120 ada kalimat wal tardo ankal
yahudu walan nasoro hatta tattabi'a milatahum. Ya, jadi orang Yahudi dan orang Kristen ini tidak akan rela, tidak akan senang, tidak akan bahagia sebelum kita mengikuti agama mereka atau menyembah Tuhan mereka. Mereka punya 1001 cara untuk mengajak kita kepada kesyirikan dan ujung-ujungnya neraka jahanam. Semoga kita istiqomah, dijauhkan dari perbuatan syirik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukron sahabat mualaf, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.